Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-14 ini mata kuliah Arsikom ingin membahas tentang Memory System and Design. Sumbernya dari by Meske Z. Mantan. Hierarki memori. Penggunaan memori tersebut dibagi menjadi dua, yaitu tempat tempat penyimpanan sementara atau store, tempat penyimpanan tetap permanent store. Temporary store digunakan saat komputer melakukan pemrosesan data, sedangkan permanent store digunakan saat menyimpan data secara permanen. Ciri dari hierarki memori: 1. Peningkatan waktu akses. Akses time memori semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. 2. Peningkatan kapasitas. Semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. 3. Peningkatan jarak dan prosesor. Semakin ke bawah semakin jatuh, semakin ke atas semakin dekat. 4. Penurunan harga memori tiap bitnya. Semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. Memori hierarchy. Hierarki memori atau memori hierarchy dalam struktur komputer adalah suatu pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarkan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk setiap bitnya. Secara umum, hierarki memori terdapat dua macam, yakni hierarki memori tradisional dan hierarki memori kontemporer. The memory hierarchy ini bisa dilihat untuk tabelnya, gambarnya. Register, change, main memory, starting stores, disk, offline store, tab. RAM. Dynamic RAM disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor, memerlukan pengisian muatan secara periodik untuk pemeliharaan data. Static RAM. Nilai biner disimpan dalam menggunakan konfigurasi flip-flop menampung data sepanjang daya listrik tersedia. Memory read and write. Memory read atau read dapat diklasifikasi menurut sifat pengoperasiannya adalah static RAM, SRAM. Untuk setiap wordnya, apabila ditulis tidak perlu lagi dialamatkan atau dimanipulasi untuk menyimpan nilainya. Dibentuk dari flip-flop yang menggunakan arus kecil untuk memelihara logikanya. Digunakan untuk register CPU dan peralatan penyimpanan kecepatan tinggi. Merupakan sirkuit memori semikonduktor yang cepat dan mahal. Dynamic RAM, DRAM, dibentuk dari kapasitor peralatan yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik dan transistor menggunakan sirkuit pembangkit. Waktu sirkuitnya 2 kali akses time. Waktu akses baca, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memanggil kembali data dari peralatan. Klasifikasi memori berdasarkan proses pembacaan data. Ada memori read destruktif. Apabila proses pembacaan word, memori tersebut juga menghancurkan nilainya. Dan juga mempunyai dua fase, yaitu operasi read circle dan resource circle. Dan lanjutnya ada selama akses baca sistem, penyimpanan pertama kali akan membaca Word, dan selama akses tulisan sistem, menyimpan pertama kali akan membaca Word yang mengabaikan waktu akses baca akan lebih pendek daripada waktu tulis. Contoh di RAM. Memory read and read non destruktif. Dalam pemrosesan Word, baca Word, memori tersebut tidak dapat dihancurkan. Contohnya SRAM and ROM. Berdasarkan koneksi dengan sistem perangkat keras, ada memori removable dan juga memori non-removable.
Contohnya yang removable disk USB flash, yang non-removable RAM dan hard disk. Change memory. ROM berisi data permanen yang dapat diubah, biasanya diisi library yang sering digunakan dan program sistem. Keuntungan ROM adalah data atau program sistem permanen ada di memori utama dan tidak perlu dimuat ke penyimpanan sekunder. Memory read only ROM, peralatan memori yang dapat dibaca namun tidak dapat ditulis oleh CPU. Contoh, switch mekanis komputer menggunakan untuk menyimpan konstanta yang digunakan untuk menentukan konfigurasi sistem jumlah memori utama. PROM, Programming Read Only Memory, adalah ROM yang diprogram oleh pabrik pembuatan dan kita tidak bisa mengubah isinya. ERP-ROM, PROM adalah ROM yang dapat dihapus dan dengan menggunakan sinar ultraviolet dan kemudian diprogram kembali. ROM, Electrically Alterable Memory, ROM yang dapat diprogram oleh komputer dengan menggunakan sistem arus tinggi khusus digunakan untuk menyimpan informasi yang jarang diubah, contohnya informasi konfigurasi. ROM read only memory, seperti itu ya, untuk address range, word length, output branding. Change memory, semakin besar ukuran cache maka semakin banyak jumlah gerbang yang digunakan untuk mengalamatkan cache. Cache yang terlalu besar cenderung lebih lambat, dicari ukuran yang optimal. Prinsip cache memory. Cache memory ditujukan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori tercepat yang bisa diperoleh, sekaligus memberi ukuran memori yang besar dengan harga yang murah. Berfungsi untuk mendapati perbedaan kecepatan yang besar antara main memory and CPU, mengurangi idle time CPU. Cache memory berada di antara CPU dan memori utama RAM, baik posisi, kecepatan, dan ukuran. Cache berisi salinan sebagai memori utama. Data dari main memory dipindah per blok. Saat CPU akan membaca sebuah word, maka diperiksa apakah ada cache. Fenomena lokalitas referensi, dan juga cache terdiri dari beberapa slot. Tiap slotnya terdiri dari beberapa word satu blok. Setiap cache mempunyai dua subsistem, yaitu text subsystem dan juga memory subsystem. Memory cache bisa dilihat untuk di gambarnya, ada memory cache GPU, cache main memory, ataupun sebaliknya main memory cache ataupun CPU. Fungsi pemetaan mapping. Memory cache menggunakan teknik pemetaan yang berbeda untuk meletakkan alamat memori ke dalam alamat lokalnya, yaitu cache associative. Terus ada direct mappable cache yang dapat dipetakan langsung, dan juga ada set cache associative, dan juga ada selector manpet cache yang dipetakan sektor. Bisa dilihat ataupun dibaca di sendiri untuk itunya, untuk penjelasannya. Ini ada gambaran cache with direct mapping, ada main memory di tengahnya. Jumlah cache, ada dua jenis cache. On-clip cache mengurangi aktivitas push eksternal, meningkatkan kinerja sistem, diakses oleh CPU dengan sangat cepat, ditempatkan pada capping yang sama dengan CPU. Terus ada off chips cache, ditempatkan pada capping yang berbeda dengan CPU.